Shalom. Selamat pagi. Sudah melek berita basah? Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita ada di tempat ini. Saya percaya bahwa pagi-pagi hari saudara datang pasti dengan semangat yang tinggi. Amin. Amin. Kalau pagi-pagi tidak semangat, waduh, nanti datang kalau murung-murung yang belancah dia bisa tinggalin kita. Karena kita datang berusaha dengan hati yang bersukacita. Amin. Amin. Berjualan juga kita butuh ada sukacita. Wajah berseri, saudara. Nah, kalau wajah kita berseri, orang yang datang belanja juga mereka senang. Mereka lihat, wah ini mama hari ini kok mukanya senyum. Wah, berarti ada sukacita. Amin. Amin. Ada damai sejahtera. Bapak mama, kakak adik Teo, opa oma yang ada yang berjualan, yang berdagang, dan semua yang belanja di tempat ini. Kami datang ke tempat ini ini yang ketiga kali. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kami ada komunitas penginjilan, ya. Kami beri nama komunitas penginjilan Suenus Lote. Amin. Jadi Tuhan Yesus mengasihi penduduk yang ada di Nusa Lote. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus menyertai hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu Bapak Mama, Teo, kakak adik, opa oma yang ada di tempat ini, kita jangan merasa bahwa kenapa sih saya ada di pulau paling selatan ini. Kita jangan bertanya sedemikian. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan tidak pernah memilih kalau ini ada di orang di kota besar, jadi Tuhan sayang dia saja. Bukan. Tuhan juga mengasihi kita orang yang ada di Pulau Rote ini. Pulau paling selatan, pulau paling terdepan dari bangsa kita Indonesia. Sebab itu Bapak Mama kakak adik, sambil kita berusaha dan kita berdagang, mari kita juga mempersiapkan. Kita belajar untuk kehidupan rohani kita juga. Selalu juga kita persiapkan. Jasmani kita butuh makan minum, kita butuh uang untuk kehidupan kita hari-hari. Tetapi saya percaya itu juga terbatas. Sehebatnya manusia, satu kali saat juga dia terbatas. Dan firman Tuhan katakan seorang tokoh besar namanya Ayub, orang yang paling kaya raya di zaman itu. Firman Tuhan katakan dia mempunyai kekayaan yang kalau dinilai dia sampai sekarang mencapai triliunan rupiah. Tetapi Ayub katakan bahwa hidup ini bagaikan uap, saudara. Artinya hidup di bumi ini terlalu singkat. Terlalu singkat. Oleh sebab itu sambil saudara berdagang, sambil saudara berusaha di tempat ini, mari kita menggunakan kesempatan ini. Kita pakai usaha kita, kita pakai tenaga kita, untuk kita mau mempersiapkan hidup kita untuk dalam kerajaan surga. Kenapa saudara? Rumah bumi ini bukan tempat tinggal kita. Bumi ini tempat hanya sementara saja. Firman Tuhan katakan bahwa bumi ini ya sementara saja. Kita sementara saja. Oleh sebab itu, selain kita berusaha untuk kebutuhan kita, karena firman Tuhan katakan orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Oleh sebab itu, saya lihat ada oma-oma yang luar biasa. Pagi-pagi sudah duduk di pasar, ya kan? Biasanya oma-oma, opa-opa pagi-pagi masih ya santai dengan cucunya di rumah. Tetapi saya lihat ada oma-oma yang pagi hari juga sudah berjuang. Ada opa yang sudah berjuang, bapak mama yang sudah perjuangkan hidup ini untuk kehidupan jasmani ini, tapi sementara saja. Sambil kita pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan, usaha yang Tuhan kasih buat kita, tenaga yang Tuhan kasih buat kita, kehidupan yang Tuhan kasih buat kita, kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, saya bawa firman Tuhan singkat. Kami tidak datang dan membawa nama agama di sini, saudara. Tadi di titik pertama di tengah sana, firman Tuhan katakan bahwa nama ya siapapun di bawah langit ini tidak dapat menyelamatkan selain hanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang tokoh yang besar, tidak ada seorang kaya raya, tidak ada seorang yang pintar sekalipun, tidak ada yang seorang yang mempunyai kemampuan apapun. Dia berani katakan aku juru selamat dunia. Tidak ada yang berani mengatakan di dalam sejarah hidup manusia di bumi ini
Dia katakan, akulah juru selamat. Dan yang dapat menyelamatkan manusia hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Firman Tuhan sederhana sebawa bagi saudara. Di dalam Filipi, seorang rasul yang besar dia tuliskan, dia aku nasihati dan sintika aku nasihati supaya sehati sepi di dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepada Susukos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan pun sekerjaan lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Nah, di sini seorang penulis yang hebat, Rasul Paulus katakan, di mana sehati, betapa pentingnya sehati. Amin. Amin. Kalau bapak, mama, kakak, adik datang berusaha, kalau tidak sehati dengan suami istri, pasti datang marah-marah. Ya, marah-marah. Tetapi ketika kita sehati, kita rukun di rumah, maka firman Tuhan katakan bahwa betapa pentingnya kesehatian. Sebab firman Tuhan katakan, di mana ada kekompakan, di mana ada kerukunan, kesetiaan, maka Tuhan mencurahkan berkatnya. Amin. Amin. Saudara mau diberkati, maka harus sehati. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini, ditulis oleh seorang rasul besar. Dia katakan betapa pentingnya sehati. Saudara pedagang di tempat ini juga, dengan pedagang yang di samping kiri kanan, di muka belakang, kita juga harus sehati. Amin. Amin. Kita taruhkan dagangan kita, kita juga sehati. Ngobrol dengan teman, jangan kita berdampingan dengan teman di samping tapi marah-marah. Itu tidak baik, saudara. Kita berdagang karena Tuhan sudah merancangkan berkat. Mungkin ada teman di samping orang belanja banyak, kita belum. Jangan merasa iri, karena semua orang punya berkat tersendiri. Amin. Amin. Setiap orang Tuhan sudah tetapkan berkatnya, asalkan firman Tuhan katakan kita berpegang kepada Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengajarkan betapa pentingnya manusia itu sehati, manusia itu kompak, manusia itu rukun, suami, istri, anak-anak, kakak, adik, opa, oma, teo semua. Betapa pentingnya kita sehati. Karena di mana ada kesatian, maka di situ ada damai, ada berkat, ada sukacita, ada ketenangan, bahkan ada kekuatan yang baru. Amin. Amin. Ketika kita sehati, maka kita bisa menolong teman kita lagi lemah. Kita bisa menyapa, kita tetap semangat, karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Amin. Dia pasti menolong kita. Kita jangan kecewa mungkin karena udah dagangan kita kurang laku. Kita percaya ada hari esok pasti ada berkat tersendiri. Amin. Amin. Setiap hari ada berkat. Manusia ada di bumi ini, Tuhan tidak iseng hanya ciptakan kita ada. Tidak. Setiap orang Tuhan sudah atur berkatnya, asalkan kita mau berusaha. Amin. Kalau orang berusaha dan melibatkan Tuhan dengan ajaran firman Tuhan sehati, maka Tuhan katakan ada berkatnya tersendiri. Nah, di sini katakan, ku minta kepada Susukos, temanku setia dalam yang setia. Ternyata orang yang sehati itu pun butuh setia. Ada kesetiaan, saudara. Kita setia berusaha. Ketika kita setia tekun, maka Tuhan berkati. Amin. Amin. Kita berusaha dengan tekun, Tuhan berkati. Ya, Tuhan kirimkan orang-orang untuk membelanjakan dagangan kita. Dan di dalam ayat berikutnya katakan, firman Tuhan katakan, di sini katakan, sekali lagi katakan, hendaklah bersukacita. Ya, bersukacita, saudara. Sekali lagi katakan bersukacita, artinya selain kita sehati, ya, selain kita kompak, selain kita setia, yang terakhir firman Tuhan katakan, kita juga harus bersukacita. Karena orang yang bersukacita, dia kuat. Firman Tuhan katakan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang tidak bersemangat, dia tidak bisa mendapatkan wajah yang senyum dan sukacita. Tetapi orang yang bersemangat, firman Tuhan katakan, hendaklah kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Amin. Mari, saya percaya orang yang hidup di bumi ini, dia berusaha, dia berjuang dengan sukacita.
Karena dia tahu sukacita itu bukan karena harta dunia yang dia miliki. Sukacita itu dia punya bukan karena dia punya kenalan orang besar, tidak. Sukacita yang kita punya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, firman Tuhan katakan bahwa semuanya akan ditambahkan. Dahulukan kerajaan Allah dan kemenangannya, maka semua ditambahkan. Ketika kita bersukacita, sukacita itu karena Tuhan Yesus, maka kita melihat apa yang lain Tuhan tambahkan, saudara, sesuai dengan kebutuhan kita. Amin, saudara. Amin. Sesuai dengan apa yang kita perlukan. Saya percaya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini datang singkat. Ya, mungkin ada yang merasa heran karena orang khotbah di pasar dan sebagainya. Tuhan tidak pernah mengajarkan hanya khotbah di gedung gereja, tidak ada. Tuhan mengajarkan menyampaikan firman Tuhan di mana saja. Firman Tuhan katakan pada saat engkau berdiri, pada saat engkau berjalan, pada saat engkau berbaring, ajarkan firman Tuhan. Bapak, mama, kakak, adik, toteo, opa-oma yang ada di tempat ini, mari kita mau datang kepada yang punya sukacita sempurna itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia berikan kita sukacita sempurna. Dan saya percaya Dia juga tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru, berharap, sehati, tekun dalam kehidupannya. Maka firman Tuhan katakan ada Tuhan menyertai hidupnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Selamat berdagang, selamat berbelanja. Saya ingin mendoakan bapak, mama, kakak, adik semua, toteo, oma, apapun yang menjadi pergumulan, Bu, saudara boleh sebutkan di tempat duduk, di tempat jualan masing-masing. Saudara dengan iman, apa yang saudara kumpuli. Mungkin ada keluarga yang di rumah ada yang sakit, suami, istri, anak, opa, oma, mungkin ada yang sakit, keluarga saudara. Saudara boleh dengan iman untuk kita berdoa. Saya berdoa, Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini, hamba berdoa bagi pedagang yang ada di tempat ini, di Pusalangga. Hamba berdoa bagi pembeli, pembelanja di pasar Pusalangga. Hamba berdoa dalam nama Yesus, ada kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hidupkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Yang mengalami sakit apapun, sakit baik itu kepala, sakit kaki, bagian dalam, mungkin jantung, usus, apapun yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, ada mujizat, ada kemenangan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati usaha dagangan dan kirimkan pembeli untuk membelanja usaha daripada anak-anakmu di tempat ini. Hamba berdoa pasar ini diberkati, pengelola diberkati, pemerintah juga diberkati, bangsa kami juga diberkati. Hamba percaya dalam nama Yesus, keluarga kami yang sakit di bumi, di keluarga kami di rumah masing-masing, hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lawatan Tuhan, kasih Tuhan nyata bagi anak-anakmu di tempat ini. Berkati dengan mujizat, kesembuhan, kemenangan, berkat-berkat jasmani rohani. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Hamba doa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat berdagang, selamat berbelanja. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saudara mulai cerita bahasan. Amin. Tetap semangat. Tuhan sediakan berkat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.